Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa ashiruhunna bil ma'ruf wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, kedudukan seorang suami di rumahnya dan bersama keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para lelaki untuk tidak semena-mena terhadap istri bila di rumah. Jadilah seorang suami yang baik kepada istrinya dan penuh kasih sayang kepada semua anggota keluarganya. Di antara perilaku seorang suami kepada keluarganya yang beliau contohkan adalah: pertama, membantu istri menyelesaikan urusan dapur dan rumah. Al-Aswad bin Yazid berkata, "Sa'altu Aisyata ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi." Qalat, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmata ahlihi, fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di rumah. Maka Aisyah pun menjawab, beliau selalu membantu keluarganya. Tapi jika telah tiba waktu sholat, beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, tidak berlaku kasar kepada pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala shamimtu raihatan qat atyabu min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walaqad khadamtu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ma qala li qat uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu alla fa'alta kada." Aku tidak pernah menyentuh dibaj atau jenis sutra unggul atau harir jenis sutra lain yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama sekali saya tidak pernah mencium bau harum yang lebih harum daripada bau keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, "Ah," juga tidak pernah berkata atas apa yang saya lakukan, "Mengapa kamu melakukannya?" Dan tidak pula mengatakan atas sesuatu yang tidak saya lakukan, "Mengapa kamu tidak melakukannya seperti ini?" Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, tidak melakukan kekerasan fisik terhadap istri, keluarga, ataupun pembantu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطْ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَيْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ
fayantaqima lillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tidak juga istri beliau dan tidak juga pelayan beliau, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Beliau juga tidak pernah membalas dendam ketika disakiti orang lain, kecuali jika keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka beliau pun membalasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak mencela makanan yang dihidangkan dengan sepenuh hati. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau berselera, maka beliau memakannya. Dan bila tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, mengajak istri melakukan refreshing dan berbagai macam hiburan untuk menghilangkan kepenatan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, annaha kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Qalat, fasabaqtuhu ala rijlayya. Falamma hamaltuhu al-lahma sabaqtuhu fasabaqani. Bahwa ia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Sayyidah Aisyah berkata, lalu aku berlomba dengan beliau dan aku bisa mengalahkan beliau dengan berjalan kaki. Namun sesudah gemuk, aku berlomba dengan beliau dan beliau bisa mengalahkanku. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada para lelaki bagaimana bersikap kepada istri dan keluarganya. Beliau telah mencontohkan apa yang seharusnya dilakukan seorang suami ketika ia berada di rumahnya dan bersama keluarganya. Beliau merupakan suri tauladan dalam hal keluhuran akhlak yang wajib diikuti oleh para pengikutnya. Ketika di rumah, beliau selalu membantu keluarganya, lemah lembut terhadap mereka, bersabar, dan tidak banyak mengkritik meski kepada pelayan. Beliau juga bercanda dengan keluarganya, seperti berlomba dengan mereka dalam perjalanan untuk menghibur mereka dan memasukkan kebahagiaan pada diri mereka. Pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan tadi adalah, pertama, wajibnya tawadhu' kepada keluarga dan mempergauli mereka dengan lemah lembut, selalu membantu mereka serta bercanda dengan mereka. Kedua, semua itu tidak mengurangi harga diri seorang laki-laki, bahkan semakin menambahnya karena telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.